Hai, bagi kalian yang baru datang ke channel ini, perkenalkan, aku Randi Rahman, seorang content creator, fan bekas wannabe dan juga menyukai segala berbau teknologi dan minimalis. Sejak pertama kali aku bereksperimen untuk melakukan journaling sekitar kurang lebih 1 tahun yang lalu, sampai pada saat ini aku masih rutin untuk melakukan journaling. Dan kebetulan aku cukup rajin untuk mengupdate hal-hal yang berkaitan dengan journaling di Instagramku, entah itu berupa foto ataupun video. Dan ternyata ada cukup banyak orang yang penasaran dan tertarik untuk mencoba journaling juga. Aku juga menemukan pertanyaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan journaling di Instagramku dan juga di YouTubeku. Dan aku menemukan salah satu komentar yang mungkin akan berguna dan menarik jika aku buatkan ke dalam satu video, yaitu tentang bagaimana caranya untuk konsisten menulis jurnal. Butuh waktu untukku berpikir dan menyusun agar bagaimana tips-tips yang akan aku berikan ini bisa bekerja terhadap kalian juga. Menurutku akan jauh lebih baik jika kalian memahami apa itu journaling terlebih dahulu sebelum kalian mencoba atau melakukan journaling. Kenapa? Jika kalian ingin konsisten untuk melakukan journaling atau termasuk melakukan hal apapun itu, akan lebih baik kalau menurutku kalian melakukan riset terlebih dahulu. Kalian mencari tahu tentang apa itu journaling terlebih dahulu dan apa manfaat dari journaling itu tersebut terlebih dahulu. Dengan begitu, kalau kalian cocok, kalian akan tertarik dengan sendirinya karena kalian akan secara otomatis memiliki willing yang kuat untuk melakukan hal tersebut, dan kalian mempunyai alasan untuk bisa melakukan hal tersebut dalam jangka waktu yang lama. Jika kalian ingin melakukan journaling karena semata-mata hanya karena penasaran aja dan kalian melakukannya tapi kalian nggak ingin mencari tahu tentang apa manfaatnya dan apa yang akan kalian dapatkan dari journaling tersebut, kemungkinan besar kalian akan kesulitan untuk konsisten. Bukan berarti nggak mungkin, tapi akan lebih sulit. Itu menurutku. Ya, kalian akan kesulitan untuk melakukannya secara konsisten karena kalian nggak punya alasan untuk melakukannya terus-menerus. Selain karena pengen nyobain aja karena penasaran. Pagi hari adalah waktu yang menurutku paling tepat untuk melakukan journaling. Karena pagi hari itu adalah waktu yang tepat untuk kita melakukan hal-hal yang bersifat ringan. Seperti baca buku, baca komik, nonton film, main HP, yoga, jalan-jalan keliling komplek, dan lain sebagainya. Ditambah lagi pada waktu pagi hari adalah dimana pada saat badan dan juga pikiranku ada dalam keadaan yang paling fresh. Ingatan yang terjadi pada hari sebelumnya dan apa yang aku rasakan di hari yang sebelumnya juga masih terasa cukup segar di kepalaku. Lalu kenapa harus pagi hari? Kenapa nggak siang atau mungkin malam aja sekalian buat journalingnya? Menurutku pribadi, siang hari adalah waktu yang kurang tepat. Karena siang hari adalah waktu di mana pada umumnya orang-orang sedang melakukan kesibukannya masing-masing. Entah itu kerja atau jalan-jalan. Jadi apa yang ada di kepala kita jadi kurang fresh lagi dan mungkin udah ketiban sama banyak hal yang udah terjadi pada siang hari itu. Begitu juga dengan malam hari. Menurutku malam hari itu juga waktu yang kurang tepat untuk melakukan journaling. Why? Mungkin jika kalian menonton Kimetsu no Yaiba, kalian bisa melihat bahwa Tanjiro itu sering melakukan journaling pada malam hari. Tapi menurutku pribadi, malam hari adalah waktu yang paling tepat untuk melakukan hal-hal yang membuat kita rileks, seperti tidur, baca buku, main Stardew Valley daripada menulis journaling. Ini menurutku. Tapi jika kalian orang yang super sibuk seperti Tanjiro yang dimana harus latihan atau kerja dari pagi hari banget atau mungkin subuh sampai sore hari dan waktu yang tersedia hanya ada pada malam hari, jadi mau nggak mau lakukanlah pada malam hari. Karena kadang aku juga melakukan journaling pada saat siang ataupun malam hari jika aku terlalu banyak kesibukan. Jika kalian belum terbiasa untuk rutin menulis tangan lagi sebelumnya, mungkin karena udah terbiasa dengan mengetik di komputer dan hal-hal digital lainnya. Jika kalian masih belum terbiasa untuk menulis tangan sebelumnya, karena udah terbiasa apa-apa ya tinggal ketik. Kayak aku. Jika kalian ingin konsisten untuk journaling dengan menulis tangan, kalian nggak perlu memaksakan diri untuk menulis jurnal sampai 1 halaman penuh.
terlebih dahulu. Cukup 1 atau 5 kalimat atau lebih dikit juga nggak apa-apa. Atau kalau nggak, cobalah untuk journaling pada buku yang lebih kecil. Karena yang terpenting adalah konsistensi. Kalau kalian ingin mengejar kuantitas, itu bisa dilakukan belakangan. Bisa dibilang aku termasuk orang yang jarang banget untuk menulis tangan sebelumnya. Bahkan bisa dibilang hampir nggak pernah. Karena ya di zaman sekarang apa-apa udah bisa tinggal ketik di komputer. Jadi ya aku mikirnya nulis tangan itu udah nggak dibutuhkan lagi saat ini. Lalu kenapa aku malah milih untuk journaling dengan menulis tangan dan pada media kertas? Kenapa nggak diketik di komputer aja atau menggunakan aplikasi di handphone? Sebenarnya ini lebih ke preferensi sih. Jujur, ketika aku journaling dengan menulis tangan dan juga pada media kertas, mungkin ini lebay ya. Tapi aku merasakan jauh lebih menyenangkan ketika menulis dengan tangan daripada mengetik di komputer. Karena aku merasa bisa lebih terkoneksi dengan diriku yang ada di dalam sini ketika menulis dengan tangan daripada ketika aku menulis atau mengetik di komputer. Intinya untuk saat ini aku merasakan jauh lebih nyaman untuk journaling dengan menulis tangan dan juga pada media kertas daripada menggunakan aplikasi di smartphone ataupun mengetik di komputer. Menurut hasil penelitian yang aku temukan pada saat aku browsing di internet, menulis dengan tangan juga memberikan banyak benefit bagi diri kita. Yang pertama, menulis dengan tangan bisa membuat ingatan kita bisa bertahan lebih lama. Kenapa? Jika diibaratkan, ketika kita menulis dengan tangan, otak kita akan bekerja seperti kaset perekam yang membuat kita jadi lebih mudah untuk nge-recall kembali apa yang sudah kita alami, apa yang sudah terjadi, dan apa yang sudah kita rasakan pada saat itu. Yang kedua, menulis tangan juga bisa meningkatkan ketajaman kita dalam hal critical thinking, dan masih banyak lagi. Ada sebuah teori yang dikemukakan oleh Maxwell Maltz tentang kebiasaan 21 hari, yang intinya untuk membuat kebiasaan baru kita bisa berjalan secara natural dan nggak susah untuk kita lakukan setiap harinya. Kita harus melakukan kebiasaan tersebut selama 21 hari berturut-turut, sampai pada akhirnya kebiasaan baru kita tersebut bisa kita jalani secara natural tanpa ada force sama sekali. Ya, agar kalian bisa konsisten secara natural untuk melakukan journaling, kalian harus melakukannya setiap hari. Minimal sampai 21 hari berturut-turut. Tapi menurutku akan jauh lebih baik kalau kalian bisa melakukannya selama 1 bulan penuh. Ya, agar bisa pas aja. Dan usahakan semaksimal mungkin untuk nggak bolong-bolong ya. Tapi jika pada akhirnya kalian harus terpaksa untuk bolong, usahakan agar bolongnya nggak sampai 3 hari berturut-turut. Maksimal 2 kali berturut-turut aja. Karena kalau sampai lebih dari 3 hari, kalian akan lebih kesulitan untuk bisa bounce back. Jika kalian sudah mulai menikmati untuk menulis jurnal setiap harinya sampai 1 bulan penuh, cobalah untuk sedikit level up permainan journaling kalian. Mungkin bisa dengan belajar typography atau doodling dan lain sebagainya agar lebih menyenangkan. Ada banyak banget referensi di luar sana yang bisa membuat journaling kalian menjadi lebih menyenangkan dan lebih menarik lagi. Kalian bisa menemukannya di YouTube, Instagram, Pinterest, dan dimanapun di internet. Setelah itu, kalian bisa meningkatkan lagi level kalian dengan membuat bullet journal. Apa itu bullet journal? Kalian bisa googling sendiri atau kalian bisa menonton versi pertama dari bullet journalku di sini dan versi terbaru dari bullet journalku secepatnya. Yaps, itu tadi adalah tips-tips yang bisa aku share kepada kalian berdasarkan pengalamanku dalam journaling selama ini. Semoga bisa berguna bagi kalian. Aku bukan seorang master ataupun seorang guru dalam hal journaling. Kalau dibandingkan dengan yang lain yang jauh lebih jago, journalingku kayaknya nggak ada apa-apanya. Tapi nggak masalah, selama journaling masih menyenangkan dan masih bermanfaat bagiku, tentu aja aku akan terus melakukannya. Dan sampai sini aja video aku kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Stay safe and bye.